Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Rahayu Yuliawati, kelas 10-11, absen 32. Saya akan menerangkan materi statistika. Materi statistika: 1 mean, 2 median, 3 modus, 4 kuartil, 5 desil, 6 persentil, 7 jangkauan, 8 variasi ragam, 9 simpangan baku. Latar belakang statistika adalah salah satu cabang ilmu dari matematika yang pada prinsipnya merupakan suatu pengetahuan untuk mempelajari tentang pengumpulan data, pengolahan dan penganalisis data, serta penarikan kesimpulan berdasarkan analisis data Sujana 2001. Menurut Maurer 1998, statistika dapat dipandang sebagai pengetahuan yang menyediakan sarana untuk dapat memberikan solusi terhadap fenomena atau permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan, di lingkungan pekerjaan, dan di dalam ilmu pengetahuan itu sendiri. Mean data tunggal adalah suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data. Rata-rata mean dilambangkan dengan simbol X. Kita bisa menghitung nilai rata-rata atau mean dari tunggal data dan data tunggal berkelompok atau berfrekuensi. Rumusnya jumlah seluruh data dikurangi banyaknya data, atau dapat dirumuskan dengan mean sama dengan jumlah seluruh per banyaknya data. Contohnya, hitung rata atau mean dari data berikut. Mean data kelompok. Mean data kelompok merupakan presentasi nilai yang terdapat pada suatu data yang disajikan dalam bentuk kelompok. Rumusnya mean sama dengan nilai tengah dari setiap kelas dikurangi jumlah frekuensi kelas ke I dikali titik tengah kelas ke I per jumlah frekuensi kelas ke I. Contohnya ada di dalam gambar tersebut. Median tunggal. Median adalah data yang terletak di tengah setelah data tersebut disusun menurut urutan nilainya, sehingga membagi data menjadi dua sama sebesar. 1. Rumus median untuk data berjumlah ganjil. Median sama dengan data ke buka kurung n ditambah 1 tutup kurung dibagi 2. 2. Rumus median untuk data berjumlah genap. Median sama dengan data ke buka kurung n dibagi 2 tutup kurung ditambah data ke buka kurung n dibagi 2 ditambah 1 dibagi 2. Contohnya ada di dalam gambar tersebut. Median data kelompok. Median data kelompok adalah jenis data yang tersaji dalam bentuk daftar distribusi. Rumusnya adalah mean TB ditambah tutup buka kurung 1/2 n dikurangi F per FI tutup kurung dikali P. Contohnya ada di dalam gambar tersebut. Modus data tunggal. Modus data tunggal ialah suatu nilai yang paling sering muncul pada sebuah kumpulan data tunggal. Contohnya diketahui terdapat sebuah data sebagai berikut: 9, 3, 2, 9, 3, 6, 1, 2, 9, 1, 5. Pembahasan: urutkan datanya 1, 1, 2, 2, 3, 3, 5, 6, 9, 9, 9. Dan jawabannya 9 karena angka tersebut paling banyak atau muncul. Modus data kelompok. Modus data kelompok adalah data yang paling sering muncul atau data yang mempunyai frekuensi paling tinggi dari sekumpulan data. Berdasarkan banyaknya modus, data dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Unimodus. Unimodus adalah data yang hanya mempunyai satu modus. 2. Bimodus. Bimodus adalah data yang mempunyai dua modus. 3. Multimodus. Multimodus adalah data yang mempunyai lebih dari dua modus. 4. Data yang tidak mempunyai modus. Contohnya ada di dalam gambar tersebut. Kuartil data tunggal. Kuartil data tunggal adalah nilai yang membagi data yang berurutan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Karena data terbagi menjadi 4 bagian yang sama, artinya terdapat 3 nilai kuartil, yaitu kuartil bawah Q1, kuartil tengah Q2, dan kuartil atas Q3. Rumusnya Q1 sama dengan X1/4 buka kurung N tambah 1 tutup kurung.
Q2 sama dengan X1/2 buka kurung N tambah 1. Q3 sama dengan X3/4 buka kurung N tambah 1 tutup kurung. Contohnya ada di dalam gambar tersebut. Kuartil data kelompok. Kuartil data kelompok adalah kumpulan data yang ditulis dalam bentuk interval. Kuartil data berkelompok adalah suatu nilai yang membagi data-data interval menjadi 4 bagian yang sama besar. Rumusnya QI sama dengan TB ditambah buka kurung IN/4 dikurangi FK tutup kurung per F dikali P. Contohnya ada di dalam gambar tersebut. Desil data tunggal. Desil data tunggal adalah suatu istilah yang menunjukkan pembagian data menjadi 10 bagian sama besar. Sebelum menentukan desil, data harus diurutkan terlebih dahulu. Ada 9 desil yang nantinya bisa membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar. Artinya setiap bagian memiliki persentase yang sama, yaitu 10%. Rumus desil tunggal adalah kelas di mana desil ke D tersebut berada, sama dengan bilangan bulat antara buka kurung banyaknya data ditambah 1 tutup kurung per 10. Contohnya ada di dalam gambar tersebut. Desil data kelompok. Desil data kelompok adalah istilah dalam statistika untuk yang membagi kelompok data menjadi 10 bagian yang sama rata. Rumusnya desil ke I sama dengan tepi bawah ditambah panjang kelas buka kurung IN/10 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ke I dibagi frekuensi kelas desil ke I tutup kurung. Contohnya ada di dalam gambar tersebut. Persentil data tunggal. Persentil data tunggal adalah ukuran letak data yang membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Sekumpulan data yang dibagi menjadi 100 bagian yang sama akan menghasilkan 99 pembagi berturut-turut yang dinamakan persentil pertama, persentil kedua, hingga persentil ke-99. Rumus persentil data tunggal. Adapun cara mencari persentil pada data tunggal dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Tentukan letak persentil ke I, yaitu terletak pada data ke-1. Buka kurung N ditambah 1 tutup kurung per 100. Jika persentil terletak pada nilai urutan antara K dan K tambah 1, serta D adalah bagian desimal. Dari nilai tersebut, maka nilai persentilnya adalah PK dikurangi XK, D buka kurung, XK ditambah 1 dikurangi XK tutup kurung. Rumus persentil data tunggal PI adalah PI data ke I buka kurung N tambah 1 tutup kurung dibagi 100. Contohnya ada di dalam gambar tersebut. Persentil data kelompok. Persentil data kelompok adalah ukuran letak yang membagi data yang telah diurutkan atau data yang berkelompok menjadi 100 bagian yang sama besar. Rumusnya PI sama dengan TB ditambah buka kurung I/100 N dikurangi FK dibagi FI tutup kurung dikali P. Contohnya ada di dalam gambar tersebut. Jangkauan data tunggal. Jangkauan data tunggal atau rentang data merupakan ukuran penyebaran data yang sederhana. Rumus jangkauan data adalah jangkauan sama dengan jangkauan data terbesar dikurangi jangkauan data terkecil. Contohnya ada di dalam gambar tersebut. Jangkauan data kelompok. Jangkauan data kelompok dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu menggunakan titik atau nilai tengah dan menggunakan tepi kelas. A. Jangkauan adalah selisih titik tengah kelas tertinggi dengan titik tengah kelas terendah.
B. Jangkauan adalah selisih tepi atas kelas tertinggi dengan tepi bawah kelas terendah. Rumusnya range tepi atas kelas terakhir dikurangi tepi bawah kelas pertama. Contohnya ada di dalam gambar tersebut. Variansi data tunggal. Variansi data tunggal adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar penyebaran data dari nilai rata-ratanya. Variansi sampel digunakan untuk mengukur sebaran data dalam sampel yang diambil dari populasi. Rumusnya variansi S pangkat 2 sama dengan buka kurung XI dikurangi X tutup kurung pangkat 2 per buka kurung N dikurangi 1 tutup kurung. Variasi populasi digunakan untuk mengukur sebaran data dalam populasi seluruhnya. Rumusnya sama dengan N dikurangi 1 dibagi variasi pangkat 2 sama dengan buka kurung XI dikurangi tutup kurung pangkat 2 per N. Contohnya ada di dalam gambar tersebut. Variansi data kelompok. Variansi data kelompok dalam statistik adalah nilai yang digunakan untuk berbagai tujuan dalam sebuah data kelompok yang ditampilkan. Dengan rumus variansi maka akan terlihat bagaimana penyebaran data dalam populasi atau sampel. Rumusnya S pangkat 2 sama dengan jumlah frekuensi kelompok buka kurung XI dikurangi X tutup kurung pangkat 2 dibagi N. Contohnya ada di dalam gambar tersebut. Simpangan baku data tunggal. Simpangan baku data tunggal adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur sebaran atau sebaran data dari nilai rata-rata. Untuk data tunggal, kita dapat menggunakan rumus berikut. Untuk menghitung simpangan baku, S sama dengan akar kuadrat jumlah buka kurung X1 dikurangi X tutup kurung pangkat 2 per N. Contohnya ada di dalam gambar tersebut. Simpangan data kelompok. Simpangan data kelompok terdiri atas banyak data. Biasanya di atas 30 data. Karena datanya terlalu banyak, data tersebut diubah terlebih dahulu menjadi tabel distribusi frekuensi. Rumusnya S sama dengan akar kuadrat jumlah frekuensi kelompok buka kurung X1 dikurangi X tutup kurung pangkat 2 per N. Contohnya ada di dalam gambar tersebut. Kesimpulan materi statistika. 1. Statistika membantu kita memahami dunia di sekitar kita. Statistika memungkinkan kita untuk mengorganisir, meringkas, dan menganalisis data yang kompleks. Dengan menggunakan metode statistika, kita dapat mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan dalam data. Pemahaman ini membantu kita membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi. 2. Statistika membantu kita membuat prediksi. Dengan menggunakan model statistika, kita dapat memprediksi hasil masa depan berdasarkan data masa lalu. Prediksi ini dapat membantu kita dalam berbagai bidang seperti bisnis, keuangan, dan kesehatan. 3. Statistika membantu kita untuk menguji hipotesis. Statistika menyediakan alat untuk menguji hipotesis dan menentukan apakah ada bukti yang cukup untuk mendukungnya. Uji hipotesis membantu kita dalam membuat kesimpulan yang valid dan objektif. 4. Statistika membuat kita dalam pengambilan keputusan. Statistika memberikan informasi yang diperlukan untuk membantu membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi. Dengan menggunakan metode statistika, kita dapat mengukur risiko dan peluang dan membuat keputusan yang lebih rasional. 5. Statistika adalah alat yang penting dalam berbagai bidang. Statistika digunakan secara luas dalam berbagai bidang seperti bisnis, kesehatan, ilmu sosial, dan teknik. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata bicara.
Dan terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya tentang materi statistika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.